Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bertemu kembali lagi dengan Mas Pogit di sini. Nah, di video kali ini saya masih membahas seputar aplikasi desain grafis yaitu Vanity Designer. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan membahas cara bagaimana menggunakan pen tablet di Vanity Designer versi Mas Pogit ya, yang pastinya juga sesuai pengalaman saya ketika menggunakannya. Oke, teman-teman. Baik, teman-teman, seperti biasa langsung saja kita buka software Vanity Designer-nya ya. Oke. Nah, di sini kalau sudah muncul tampilan seperti ini, tinggal teman-teman menuju brush tool atau tidak pencil tool ya. Nah, tapi sebelumnya sekedar mengingatkan ya, buat teman-teman di sana yang baru saja membeli atau menggunakan atau memakainya lah pen tablet tersebut. Nah, ada kala baiknya teman-teman buka driver software bawaan si pen tablet tersebut. Nah, di sini Mas Ogin menggunakan pen tablet jenis One by Wacom. Nah, jadi kalau teman-teman ingin membuka tampilan software driver bawaannya, teman-teman bisa cek saja di aplikasi yang sudah terinstall di device teman-teman atau laptop teman-teman. Nah, di situ cek namanya Wacom Tablet Properties. Nah, teman-teman akan buka dan muncul tampilan seperti ini. Tapi pada dasar intinya pen tablet, setiap pen tablet berbeda software driver bawaannya. Oke. Nah, tapi ketika penggunaannya untuk di software desain tersebut pengaturannya hampir sama. Oke, teman-teman. Nah, di sini kenapa Mas Pogin? Nah, kalau misalnya teman-teman baru membuka software driver bawaan Wacom tersebut, nah tampilannya akan tampilan default. Otomatis yang tampilan yang hanya ditampilkan hanya ini saja, all other dan ini. Oke. Nah, untuk yang ini dan yang ini dia tidak ada karena masih bawaan. Nah, teman-teman sebenarnya bisa saja teman-teman pakai yang all other aja sebenarnya, tapi di sini Mas Obi kenapa tambahkan software untuk Adobe Illustrator dan Vanity Designer karena sesuai kebutuhan. Nah, sesuai kebutuhan apa? Sesuai kebutuhan si pengaturan pen tablet tersebut terhadap software desain tersebut. Oke. Nah, caranya bagaimana teman-teman ingin menambahkannya? Pertama, teman-teman bisa tekan tombol plus aja di sini. Nah, kalau sudah tekan plus, dia akan muncul seperti ini. Tinggal teman-teman pilih software yang sudah disediakan tersebut. Nah, misalnya di sini ada designer, nah Vanity Designer, tinggal teman-teman klik aja, nanti otomatis akan muncul di sini dan sebagainya ya. Tinggal tekan aja namanya, kemudian akan muncul di sini. Nah, kalau sudah seperti itu, karena di sini Mas Ogen sudah tambahkan satu, jadi sudah muncul. Oke. Nah, kalau sudah, teman-teman tinggal klik sesuai kebutuhan. Misalnya teman-teman, misalnya di video ini kita akan memakai pen tablet di software Vanity Designer. Nah, teman-teman tekan ini, klik software tersebut. Nah, kemudian tinggal teman-teman atur pressure-nya. Nah, pressure ini kalau kita geser ke kanan, dia akan semakin tajam levelnya. Nah, dan sebaliknya seperti itu ya. Oke. Tapi pada dasarnya, pada umumnya banyak sih desainer di sana menggunakan yang normal di tengah-tengah seperti ini. Nah, kembali lagi ke selera dan kebutuhan masing-masing. Misalnya di sini atau di sini dan di sini. Nah, mungkin di sini Mas Ogi menggunakannya di sini contohnya ya. Nah, kemudian untuk bawahnya, di bawahnya di tengah saja. Nah, ini yang sangat membantu ya teman-teman. Nah, biasanya kan kalau kita membuat desain apapun itu, maupun vektor dan sebagainya, ketika kita membuat desain di software desain, pasti teman-teman sangat familiar kan ketika teman-teman desain ada suatu kesalahan. Nah, teman-teman pasti menekan namanya Ctrl plus Z. Buat apa? Buat kembali lagi ke pengaturan yang sebelumnya supaya tidak ada kesalahan. Pasti kan teman-teman melakukan hal tersebut. Nah, maka dari itu teman-teman atur shortcut keyboardnya di sini. Nah, di sini makanya pen tablet di One by Wacom ini ada keuntungannya, diberikan 2 tombol seperti itu. Nah, kalau defaultnya dia pasti fungsi tombol bawahnya dia scroll gitu. Nah, teman-teman tinggal atur saja keyboard, kemudian undo. Nah, undo ini alternatif shortcut keyboard Ctrl Z. Nah,
teman-teman pasti tahu lah ya fungsi dari shortcut keyboard tersebut. Dari itu tinggal kita tekan aja tombol paling bawah, ya kan fungsinya akan seperti itu ya. Oke, nah kalau sudah seperti ini, nah mappingnya sendiri bawakan aja sudah cukup. Nah pakai yang mouse pen. Nah di sini juga pen tablet juga, tapi tidak semuanya, hanya sebagian mungkin ya, tidak semuanya pen tablet tersebut bisa dijadikan mouse. Nah keuntungan di One by One ini, pen tablet tersebut bisa kita jadikan sebagai pengganti alternatif mouse. Nah tinggal tekan saja mouse di sini kalau kita ingin menggunakan mouse ini ya. Nah di sini saya sudah menggunakan, sebenarnya di sini saya sudah menggunakan pen tablet One by One ini. Nah karena kebutuhannya kita untuk membuat vektor, desain dan semacamnya, kita pakai mode pen ini ya. Oke, tekan aja, kalau udah tinggal kita close, baru kita menuju software Vanity Designer nya. Oke, nah di sini kita tes dulu menggunakan bebas, teman-teman bisa menggunakan pencil tool ataupun vector brush tool ini. Nah di sini saya pakai vector brush tool. Kemudian teman-teman tinggal atur di sini. Yang pertama tekan more. Nah sesuai kebutuhan, misalnya teman-teman ingin berapa tebalnya, kemudian ini ujungnya lebih lancip atau enggaknya ya, tinggal atur teman-teman sesuai selera teman-teman. Kemudian kalau misalnya masih bawaan biasanya ya tulisannya non. Nah teman-teman tekan yang pressure. Nah kemudian pilih sesuai kebutuhan juga. Nah di sini saya memakai dua ya, kadang yang ini, kadang juga yang ini. Nah seperti itu. Mungkin saya sekarang pakai yang ini. Nah contohnya kalau udah klik, kemudian kalau sudah seperti itu kita close. Nah kemudian di sini ada fungsi stabilizer. Nah seperti yang teman-teman ketahui, stabilizer itu supaya biar tidak goncang atau tidak goyang ya. Pada intinya ketika kita membuat stroke menggunakan pen tablet ya, bisa di checklist bisa enggak, bebas sesuai kebutuhan ya, nanti kita praktekkan ya. Kemudian blend mode-nya yang normal saja, kemudian controllernya teman-teman pilih yang custom kayak biasa. Nah langsung kita praktek. Nah misalnya kita coret, nah seperti itu misalnya ya. Oke, nah teman-teman usahakan kalau misalnya teman-teman di menggunakan pen tablet cuma hanya geser aja di pen tablet, dia akan seperti ini. Nah dia tipis, tidak dari awal tipis, tebal, tipis lagi. Nah, teman-teman harus menekan sesuai tekanan. Nah makanya harus terbiasa sebenarnya. Kalau bagi teman-teman yang baru mulai, baru memakai pen tablet atau dan jenisnya, pasti belum terbiasa. Nah usahakan terbiasa, lama-lama pasti bisa intinya ya. Nah ini ya. Nah seperti ya. Oke, nah kalau kita menggunakan stabilizer ya, kita checklist, nah dia lebih enak, dia lebih itu dia lebih halus lah ibaratnya. Jadi sesuai kebutuhan sebenarnya, kalau teman-teman ingin menggunakannya bisa, ini tidak menggunakannya juga bisa. Oke, nah, kalau sudah, kalau teman-teman ingin mengatur ketebalannya tinggal di sini bisa. Nah misalnya berapa misalnya ya, tinggal geser ke kiri, ke kanan dan seterusnya ya, sesuai kebutuhan teman-teman. Nah di sini Mas Bagit hanya memberikan tutorial sharing bagaimana cara menggunakan dan mengatur pen tablet di software Vanity Designer. Oke, kalau sudah tinggal tekan OK aja. Nah ini ya, dan oke. Nah itu nah ini kan, jadi dari ujung kita tekan terlepas satu, dari ujung kemudian kita tekan agak keras, tekannya nanti lepas gitu ya. Nah, oke. Nah seperti itu ya. Nah kemudian kita praktekkan, kita membuat objek. Nah contohnya di sini Mas Bagit sudah sediakan sketsa ya. Nah ini sketsa, oke, taruh. Nah, oke, kita crop aja bagian yang kita perlukan. Nah, seperti itu
misalnya. Oke, sudah kita besarkan. Nah, biasanya Mas Ogin seperti ini kalau membuat desain menggunakan pen tablet. Nah, oke, sesuai kebutuhan teman-teman ya. Sebenarnya bisa juga menggunakan mouse, tapi terpulang sesuai kebutuhan, sesuai selera, dan sesuai mood teman-teman. Bisa pakai pen tablet dan bisa juga pakai mouse gitu. Nah, kalau sudah seperti ini, Mas Ogin biasanya transparansikan biar mudah nanti ketika kita nge-trace menggunakan tools tool. Caranya di sini opacity-nya kita turunkan jadi 50%. Nah, seperti ini. Kalau udah, kita kunci supaya nanti tidak terganggu. Oke, nah kalau seperti ini tinggal kita tambah layernya. Oke, nah tinggal kita praktekkan. Oke, seperti ini ya. Kita pakai brush tool nanti, kemudian bebas teman-teman mengaktifkan stabilizer-nya atau enggak, nanti bisa aktifkan saja. Oke, kalau udah kita mulai ya. Ini contoh sederhananya saja ya cara menggunakannya. Kita kecilkan aja ukurannya 10 aja. Di akhir kita bisa rapikannya karena di Affinity Designer sendiri berbeda dengan software Adobe Illustrator, jadi cara merapikannya harus manual. Nah, makanya setiap software desain ada kelebihannya dan ada juga kekurangannya, jadi kita nikmati saja, pasti suatu saat ada perubahan dan perkembangannya dari software tersebut. Oke. Nah, teman-teman bisa saja ikuti sketsa yang sudah disediakan, misalnya teman-teman tidak ada sketsa, teman-teman ikuti saja gitu ya. Nah, teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan teman-teman juga bisa bertanya di kolom komentar supaya Mas Ogin bisa menjawab pertanyaan tersebut di kemudian hari. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal teman-teman objek disatukan. Oke, kita seleksi, kemudian kita tekan grup. Nah, seperti ini. Nah, karena di software Affinity Designer caranya harus manual kalau merapikannya gitu. Kemudian kita menuju ke pixel persona, kemudian kita gunakan namanya erase atau penghapus struktur inilah ya. Nah, kita kecilkan saja. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti itu. Misalnya sesuaikan dengan kerapihan kebutuhan teman-teman, rapinya seperti apa. Di sini sederhananya, kalau kita ingin merapikan pasti membutuhkan waktu yang sangat lama seperti itu ya teman-teman, kalau kita ingin merapikan. Karena di sini Mas Ogin hanya memberikan tutorial sederhana bagaimana cara mengatur, cara menggunakan pen tablet di software Affinity Designer. Oke teman-teman, jadi kalau teman-teman ingin bertanya, silahkan bertanya di kolom komentar. Insya Allah di kemudian hari Mas Ogin akan jawab pertanyaan teman-teman gitu ya.
saran kita kecilin lagi. Nanti menghapusnya tidak keberatan, ya tidak bertabrakan dengan objek yang tidak kita ingin hapus. Nah, seperti ini ya. Hati-hati ya, karena di sini Affinity Designer kekurangannya seperti ini. Jadi dalam merapikannya, setahu Mas Udin, dia manual, berbeda dengan Adobe Illustrator yang punya tool shape border gitu. Karena dia otomatis bisa menggabungkan, menghilangkan objek yang tidak kita inginkan, dan mewarnainya juga mudah, karena di sini kita harus manual. Dan pasti suatu saat nanti software Affinity Designer ada update-nya ya. Jadi teman-teman bersabar saja, kita nikmati saja bagaimana cara kerja Affinity Designer. Oke. Nah, di sini kalau misalnya kurang rapi, maaf ya, karena masih banyak kekurangannya menurut Mas Oliver, tapi juga pasti banyak kelebihannya. Nah, banyaklah kelebihannya, nanti di video selanjutnya atau video terbaru nanti Mas Odin akan jelaskan atau akan sharing beberapa kelebihan dan beberapa kekurangan dari software Affinity Designer. Oke. Hapusnya harus teliti ya. Ini sederhananya saja, tidak terlalu rapi, bisa kembangkan lagi kalau misalnya teman-teman ingin rapi maksimal. Nah, di sini mungkin ada tutorial sederhananya. Oke. Oh iya teman-teman, kalau misalnya teman-teman ingin mau join di grup Facebook Mas Odin, ada di situ namanya kursus belajar desain. Nah, fungsinya teman-teman, Mas Odin buat kursus grup tersebut memang namanya kursus belajar desain. Fungsinya buat teman-teman mudah kalau misalnya teman-teman ingin diskusi atau bertanya atau dan semacamnya seputar desain dan freelance berkaitan desain. Nah, teman-teman bisa tanyakan di situ. Nah, di situ juga Mas Odin pasti seminggu sekali atau enggak 3 sekali pasti akan meng-share sesuatu seputar desain ataupun freelance berkaitan desain. Oke. Gratis kok teman-teman, gak bayar ya. Oke, kalau teman-teman ingin berdonasi juga boleh, silahkan. Mas Odin sangat apresiasi ya. Nah, udah. Nah, jadi seperti inilah contoh caranya kalau kita kembali lagi ke desain persona ya. Nah, seperti inilah contoh kalau kita menggunakan tablet di software Affinity Designer dan cara merapikannya, dan juga cara mengatur sejenisnya berkaitan dengan tablet yang akan kita gunakan di software Affinity Designer. Oke teman-teman. Nah teman-teman, begitulah video penjelasan dan pembahasan cara bagaimana menggunakan pen tablet di Affinity Designer versi Mas Odin. Oke, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian. Dan jika teman-teman di sana ada masukan atau saran yang mau dibahas di video selanjutnya, komen di kolom komentar video di bawah ini ya, supaya bisa membantu teman-teman dalam belajar mengenai desain. Dan yang terakhir, mohon maaf kalau ada salah dalam tutur kata kalimat yang saya sampaikan di video ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.